I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Benarda SPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Dan sebelumnya kami mohon izin untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Alvina Nur Eka Damayanti dengan kedua rekan saya yaitu ada Dea Rosdiana dan juga Lisna Kurniasih. Baik, langsung saja kita ke materinya. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita membahas mengenai fungsi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif. Sistem ini melibatkan pengumpulan informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dan membuat keputusan, serta menetapkan dan mengawasi pengendalian yang memastikan bahwa tindakan yang diambil benar dan tepat. Sistem ini meliputi berbagai komponen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan. Dengan menggunakan sistem pengendalian ini, manajemen dapat memantau kinerja organisasi dan mengidentifikasi masalah di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Hal ini juga memungkinkan manajemen untuk mengubah strategi jika diperlukan. Sistem ini juga dapat membantu manajemen untuk meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko, dan meningkatkan keuntungan. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian manajemen mempunyai 3 konsep pokok. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua pengendalian, dan yang ketiga yaitu manajemen. Yang pertama akan kita bahas yaitu sistem. Kata sistem mempunyai banyak arti. Salah satunya definisi sistem berhubungan dengan sistem kehidupan. Sistem kehidupan disusun dalam satu hierarki, sel-sel, organ ke organ, orang-orang individu, keluarga-keluarga, organisasi-organisasi, bangsa-bangsa, dan organisasi-organisasi supranasional. Dengan demikian, sistem pengendalian manajemen merupakan bagian dari sistem kehidupan. Suatu sistem mempunyai 2 aspek, yaitu lingkungan sistem dan aliran sistem. Lingkungan sistem adalah sifat elemen-elemennya dan kekuatan-kekuatan yang mempengaruhinya pada satu momen waktu tertentu. Lingkungan sistem meliputi lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal, sistem meliputi elemen-elemen lingkungan beroperasinya sistem dalam suatu organisasi. Lingkungan internal meliputi misalnya manusia dalam organisasi, aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi perilaku manusia, serta fasilitas-fasilitas fisik. Lingkungan eksternal, sistem meliputi kekuatan-kekuatan luar yang mempengaruhi organisasi. Aliran sistem adalah interaksi-interaksi sepanjang waktu di antara elemen-elemen di antara sistem dan di antara sistem. Jadi pengendalian yaitu suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian membantu mengidentifikasikan masalah-masalah manajemen. Usaha-usaha untuk mengidentifikasi masalah-masalah merupakan tantangan bagi para manajer. Seorang manajer akan menyadari suatu masalah apabila terjadi penyimpangan dari sasaran yang ingin dicapai tersebut. Salah satu fungsi daripada manajemen adalah pengendalian. Pengendalian harus dikaitkan dengan pola organisasinya, sehingga memudahkan pembagian tanggung jawab untuk mengendalikan orang-orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dan menyediakan data pengendalian untuk anggota-anggota manajemen. Selanjutnya yaitu manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi. Kegiatannya yaitu yang pertama merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasi aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil. Yang keenam, yaitu mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka.
Pada karakteristiknya, yang pertama yaitu membutuhkan planning untuk penentuan standar. Yang kedua, tidak bersifat otomatis tetapi sistematis, di mana keputusan yang dibuat berdasarkan pada prosedur. Yang ketiga, perlu koordinasi antar anggota organisasi. Yang keempat, ketidakjelasan hubungan antara tindakan apa yang ingin dicapai untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Fungsi sistem pengendalian manajemen. Fungsi pengendalian atau controlling adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena yang pertama yaitu pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan. Yang kedua, pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana. Yang ketiga, pelaksanaan rencana akan baik jika pengendalian dilakukan dengan baik. Yang keempat, tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan. Dengan demikian, peranan pengendalian ini sangat menentukan baik atau buruknya pelaksanaan suatu rencana. Manajemen merupakan proses di mana manajer mempengaruhi anggotanya untuk melaksanakan strategi. Kegiatannya yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil. Yang keenam, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Karakteristiknya yang pertama yaitu membutuhkan planning untuk menentukan standar. Yang kedua, tidak bersifat otomatis tetapi sistematis atau keputusan yang dibuat berdasarkan pada prosedur. Yang ketiga, perlu koordinasi antar anggota organisasi. Yang keempat, ketidakjelasan hubungan antara tindakan apa yang ingin dicapai untuk menciptakan kondisi yang diinginkan. Tujuan sistem pengendalian manajemen. Tujuan perancangan suatu sistem pengendalian manajemen adalah yang pertama, diperolehnya keandalan dan integritas informasi. Yang kedua, kepatuhan pada kebijakan, rencana, prosedur, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, melindungi harta perusahaan. Yang keempat, pencapaian kegiatan yang ekonomis dan efisien. Committee of Sponsoring Organization atau KOSO memperkenalkan 5 elemen kebijakan dan prosedur yang dirancang dan diimplementasikan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian manajemen akan dapat dicapai. Kelima elemen pengendalian internal tersebut adalah yang pertama yaitu lingkungan pengendalian atau control environment. Yang kedua, pengendalian risiko manajemen atau manajemen risk assessment. Yang kedua, sistem komunikasi dan informasi atau information and communication system. Yang keempat, aktivitas pengendalian atau kontrol aktivitas. Yang kelima, monitoring. Slide selanjutnya yaitu ada fungsi dari controller. Controller ini harus melakukan kegiatan akuntansi dan mengolah data keuangan menjadi informasi yang bermanfaat bagi pemimpin perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat dan menguntungkan bagi organisasi. Yang mana fungsi-fungsi dari controller ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyusun dan mengawasi semua pencatatan akuntansi perusahaan. Yang kedua, untuk menganalisis biaya produksi. Yang ketiga, menganalisis biaya penjualan, administrasi, dan umum-umum lainnya. Yang keempat, yaitu untuk menyusun anggaran perusahaan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa semua harta perusahaan telah diasuransikan. Dan yang keenam, yaitu untuk menyusun laporan yang berhubungan dengan pemerintah, seperti laporan penanaman modal, surat pemberitahuan pajak massa, dan surat pemberitahuan pajak tahunan. Yang selanjutnya masih tentang fungsi dari controller, yaitu untuk memastikan bahwa penilaian persediaan barang dagang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang selanjutnya untuk melakukan cek fisik persediaan, melakukan cek fisik aktiva tetap,
memberikan nomor pada setiap aktiva tetap, dan untuk memastikan dan mengotorisasi pengeluaran yang nilainya relatif tinggi. Selanjutnya, untuk memperbaiki sistem dan standar prosedur perusahaan, untuk mengembangkan dan mengotorisasi kebijakan dan prosedur akuntansi, dan yang terakhir yaitu untuk membantu pimpinan dengan menyajikan analisis dan membuat rekomendasi dari persepsinya untuk memecahkan masalah organisasi. Jadi yang terakhir dapat kita simpulkan bahwa fungsi dari seorang manajer atau controller ini adalah untuk meyakinkan kinerja perusahaan secara transparan atau keuangan, proses, dan strategi dengan mengkoordinasikan rencana dan tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan merancang sistem pelaporan yang berorientasi masa depan dan secara terus-menerus mengembangkan sistem pengendalian perusahaannya. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.